ada beberapa nasihat yang disebutkan dalam kitab Kifayatul Azqiyah. Ada 9 nasihat yang sangat penting. Yang pertama, kita diperintahkan untuk selalu bertaubat. Nah, ini mungkin kita sampaikan sekilas saja. Dan walaupun kita sampaikan sekilas, taubat ini merupakan pondasi untuk 8 yang lain. Ada 9 nasihat yang akan disampaikan, tapi malam ini kita nggak mungkin kita sampaikan semua. Tapi dimulai dari pondasi. Seperti kita membangun bangunan, maka yang awal dikerjakan, yang awal dibuat adalah pondasi. Maka bagi kita yang ingin menempuh jalan akhirat, ingin menempuh jalan menuju kehadiran Allah Subhanahu wa taala, maka pondasi pertama apa? Taubat. Ya, kalau yang lain-lain itu setelah ada pondasi taubat. Baik. Taubat ini artinya adalah kita kembali kepada yang baik, dari yang tidak baik kembali kepada yang baik dalam pandangan syariat. Itu taubat namanya. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kita ada melakukan kesalahan, kita sekarang kembali kepada yang benar. Tinggalkan kesalahan, kembali kepada yang benar. Itu namanya taubat. Dan untuk taubat ini ada 4 rukun. Ya, ada 4 rukun yang harus dilakukan oleh orang yang ingin bertaubat. Pertama, dia harus menyesali, ada rasa menyesal terhadap kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan dulu. Itu harus ada rasa penyesalan. Misalnya dulu kita pernah meninggalkan sholat, ya, kita harus hadirkan rasa menyesal. Kenapalah aku dulu itu meninggalkan sholat, ya. Dan contoh-contoh yang lain juga sama. Tidak mengeluarkan zakat, ya, ada melakukan hal-hal yang kemungkaran yang lain, semisal ada mabuk atau na'udzubillah ada berzina, itu kita sesali itu semua. Setelah yang pertama itu ada, kita menyesal. Yang kedua, mencabut diri dari perbuatan dosa itu. Cabut diri. Kalau sebelumnya kita contoh ada berjudi, sekarang mau tobat, sesali perbuatan judi itu. Kenapa kita lakukan? Kita sesali. Yang kedua, cabut diri. Jangan lagi di situ. Nah, kalau dosa kita dulu ninggalin sholat, cabut diri, jangan lagi ninggalin sholat. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Berjanji tidak mengulangi lagi. Ini harus ada 3 ini. Kalau dosa kita dengan Allah, 3 ini wajib ada. Apa yang pertama? Menyesali. Yang kedua, mencabut diri dari perbuatan tersebut. Yang ketiga, berjanji tidak mengulangi lagi. Kalau seandainya nanti terjadi lagi, itu dosa yang baru, tidak menyebabkan rusak taubat yang pertama. Taubat yang pertama sudah sah. Kalau terjadi lagi dosa, itu dosa yang baru. Tapi kalau berulang kali disengaja, itu namanya taubat mukadzibin, taubatnya pendusta. Tapi kalau bukan pendusta, biasanya nggak balik lagi itu. Kalaupun balik itu bukan kesengajaan, tapi sudah dia berusaha tapi terjerumus juga, itu lain. Kemudian yang keempat, kalau dosa dengan sesama manusia, maka dia harus minta maaf kepada manusia yang bersangkutan. Jadi kalau dosa kita menyangkut dengan orang, maka harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Ada kita zalimi, minta maaf. Ada kita ambil haknya, kembalikan. Ada haknya yang belum kita kembalikan, kembalikan.
Oh dia nggak ada lagi Ustaz, udah meninggal, cari ahli warisnya. Udah kita cari nggak ada juga, serahkan kepada fakir miskin ataupun kepada yang berhak menerima, niatkan pahala untuk mereka. Tapi dengan niat, kalau seandainya nanti mereka meminta, mereka dapat nanti ahli warisnya, kita akan menyerahkan kepada ahli warisnya. Nah, sudah itu 4. Pertama, menyesali. Kedua, mencabut diri daripada perbuatan dosa. Ketiga, berjanji tidak mengulangi lagi. Dan keempat, kalau dosa dengan manusia, harus minta kemaafan, kerelaan dari manusia. Itu singkat saja kita jelaskan ya. Kemudian setelah itu baru kita jaga anggota tubuh yang 7. Pelihara mata, jangan memandang yang maksiat. Pelihara telinga, jangan mendengarkan orang mengupat. Ya, nah, jangan dengarkan musik-musik yang tidak bermanfaat, ala-ala lahwen. Ya, dengarkan yang baik-baik, dengarkan Al-Quran, dengarkan selawat. Kemudian tangan, jangan ambil hak orang. Ya, nah, mulut, makan yang halal, jangan makan yang haram, jangan makan yang syubhat. Pikiran juga berpikir yang positif. Kaki melangkah ke tempat yang baik. Perut jangan isi dengan yang haram dan yang syubhat. Jaga itu semua. Itu baru sempurna atau taubat. Nah, kalau sudah kita lakukan itu, sudah terbangunlah pondasi awal. Pondasi untuk kita membangun bangunan yang selanjutnya di atas pondasi taubat. Apa yang selanjutnya yang akan kita bangun di atas pondasi taubat? Nah, inilah masuk dalam nasihat yang kedua. Nasihat yang pertama adalah kita harus selalu dan senantiasa bertaubat. Kemudian setelah terbangun pondasi taubat yang sempurna, barulah yang kedua, kita harus memiliki sifat qanaah. Apa namanya? Sifat qanaah. Apa itu qanaah? Apa adanya. Qanaah itu adalah ridha bil yasir minal ata. Kita rela atau menerima dengan pemberian dari Allah yang sedikit. Nah, kita dikasih rezeki misalnya tidak banyak, atau bahasa lainnya kita ditakdirkan Allah bukan orang kaya. Ya, nah, kita rela enggak, terima enggak dengan yang sedikit? Kalau ada sifat rela dengan berapapun yang Allah bagi, itu namanya sifat qanaah. Nah, maka disebutkan oleh sebahagian para ulama, al-abdu hurrun in qani'a. Ya, kalau maunya qani'a, dia bukan qana'ah. Kalau qana'ah itu meminta namanya, artinya meminta. Kalau qana'ah meminta, kalau qani'ah ridha dengan yang sedikit. Jadi disebutkan oleh para ulama, al-abdu hurrun, hamba itu dia bisa menjadi seperti orang merdeka apabila dia qanaah. Kalau dia menerima pembagiannya walaupun sedikit, maka meskipun dia budak tapi dia serasa-rasa merdeka. Sebaliknya, al-hurru abdun idza qana'a. Orang yang merdeka itu bisa menjadi budak apabila dia selalu meminta-minta. Selalu tidak cukup dengan apa yang dia dapatkan, selalu meminta. Kalau begitulah wataknya,
meskipun dia seorang yang merdeka, tapi dia sesungguhnya tidak merdeka. Paham? Begitu kan? Orang yang sudah merasa cukup dengan yang dia miliki, tidak panjang mata kepada yang dimiliki oleh orang lain, maka hidupnya tenang. Dia merdeka, tidak goyah melihat orang lain dapat banyak. Dia tetap enjoy, tetap tenang, tetap aman, tidak terpengaruh, tidak terprovokasi oleh orang lain yang dapat lebih banyak. Ini merdeka bawaannya. Tapi orang yang tidak riba dengan yang sedikit, dia walaupun orang merdeka, tapi dia seperti budak, tidak merdeka. Paham? Maka enak sekali hidup apabila kita punya sifat qanaah, sifat merasa cukup apa yang Allah bagi kita terima dan rela. Kemudian maka disebutkan dalam syair, al-abdu hurrun in qani' wal hurru abdun in tana' faqna wala taqna' fama syai'un yashinu siwa tama'a. Itu ada baitnya, ada syairnya yang maksudnya macam tadi. Orang yang merdeka dia akan jadi budak apabila dia punya sifat tama', loba. Dan orang yang budak, orang yang hamba akan merdeka apabila dia punya sifat qanaah. Maka disebutkan oleh Nabi SAW, al-qanaatu kanzun la yafna. Qanaah itu adalah gudang perbendaharaan yang tidak pernah habis. Uang yang tidak pernah habis itulah qanaah. Paham? Gudang perbendaharaan yang tidak pernah habis-habisnya itulah qanaah. Sifat merasa cukup berapapun yang kita dapatkan. Artinya dapat yang sedikit kita sudah merasa cukup. Itu namanya sifat qanaah. Qanaah itu adalah nikmat Allah yang cukup besar. Itu nikmat, yang dipikir itu bukan nikmat. Yang dipikir itu nikmat itu dapat keuntungan sehari 1 juta, semalam 10 juta, itu nikmat, bukan. Nikmat itu adalah Allah berikan dalam hati orang-orang yang mukmin sifat qanaah, sifat merasa cukup, merasa aman dengan yang sedikit. Itu nikmat. Jadi walaupun dia itu dapatnya sedikit, dia sudah tenang, sudah aman. Ada orang yang dapatnya 10 juta satu malam, dia nggak pernah merasa tenang. Itu bukan nikmat. Yang nikmat yang mana? Itulah orang yang mendapatkan dalam hatinya sifat qanaah, merasa cukup dengan yang sedikit. Jadi melihat orang lain banyak untung, dia tidak menjadi susah. Dia tenang saja, aman saja. Dia yakin bahwa semuanya sudah diatur oleh Allah. Apalagi di Medan ini kan, ini perlu disampaikan kepada orang-orang yang ada di Medan ini. Baik orang Aceh ataupun yang bukan orang Aceh, siapapun. Terutama ya orang-orang kita yang berusaha apapun profesinya. Jadi kalaulah dalam usaha kita yang kita lakukan itu belum mendatangkan hasil yang banyak, kalau kita bisa menerapkan sifat qanaah, itu untung yang luar biasa. Itu untung yang cukup besar. Punya sifat qanaah.
Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, azza man qani'a wa dhalla man tami'a. Apa kata Nabi SAW? Mulialah orang-orang yang punya sifat qanaah, dan hinalah orang-orang yang punya sifat tamak, loba. Nah, kata Nabi, orang yang punya sifat qanaah, dia merasa cukup dengan pemberian yang sedikit, itu akan mulia. Dan orang yang tidak merasa cukup, selalu merasa kurang, dan dia loba dengan dunia, dia akan hina. Lihatlah orang-orang yang selalu merasa tidak cukup. Lihat sama-sama kita perhatikan, mungkin ada orang-orang yang kita kenal yang kehidupannya selalu kurang. Lihatlah kehidupan mereka, diperbudak oleh dunia. Diperbudak oleh dunia. Bahkan sholatnya pun terabaikan, silaturahminya hilang, dengan keluarga tidak sempat duduk bercengkrama, ya, dengan keluarga yang seharusnya ada waktu dia luangkan, tidak sempat. Silaturahmi putus, majelis taklim macam gini nggak sempat hadir, ya kan? Kemana mereka? Itulah, lari sana, lari sini, ya, kejar sana, kejar sini. Apa itu? Diperbudak oleh dunia. Kita lihat dia seperti orang yang hebat, padahal dia orang yang dihinakan oleh angan-angannya. Paham? Nah, tapi dalam umum, jangan salah paham ini. Bukan tak boleh kita berusaha, tak boleh buka usaha, bukan. Buka itu maksudnya. Silahkan, asal dalam hati jangan ada sifat loba. Usaha silahkan, tapi berapapun hasilnya, hati kita harus bisa menerima. Itulah yang disebutkan dengan sifat qanaah. Jangan salah paham ini. Kan dibilang, berarti kalau kita ngaji ini kayaknya kita nggak boleh lagi ini buka warung, buka toko, bukan, kita di masjid terus. Bukan, siapa bilang harus begitu? Ya, silahkan kita berusaha. Buka lagi cabang 1, 2 sampai 10, buka aja nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya yakin disuruh ke masjid pun kita nggak sanggup. Disuruh i'tikaf baca Quran tiap hari nggak sanggup juga kita, kan? Jadi ketimbang waktu kita tidak jelas, apalagi takut nanti dalam maksiat, bagus kita buka usaha. Buka aja usaha sebanyak-banyaknya, asalkan ibadah kepada Allah jangan tinggal, dan hati harus punya sifat qanaah. Berapapun hasil, terima. Nah, udah. Kenapa? Kalau kita menerima hasil walaupun sedikit, kita mulia. Tapi kalau kita punya sifat tamak, sifat loba, kita akan hina. Na'udzubillah. Nah, jadi qanaah ini bagaimana bisa terwujud? Untuk terwujud qanaah, kita harus zuhud daripada dunia. Ini yang berat. Untuk terwujudnya qanaah yang tadi kita sebutkan, menerima dengan yang sedikit, bagaimana bisa terwujud? Harus ada sifat zuhud terhadap dunia. Apa zuhud? Tidak gemar kepada perkara-perkara dunia. Apa mana gemar? Hana takala ada. Hana enggak cinta dunia. Kalau dalam hati kita ada rasa zuhud, ada sifat zuhud, tidak cinta kepada dunia, itu bisa terjadi qanaah. Tapi kalau dalam hati kita ada rasa cinta kepada dunia, itu sulit terjadi qanaah. Jadi kalau pengen dapat qanaah, harus ada hadirkan dulu sifat zuhud. Jadi tidak bisa serta-merta langsung ada qanaah, enggak.
Tidak mungkin berkumpul ini. Dia dunia cinta, tapi qanaah ini sulit berkumpul. Orang yang bisa qanaah, yang bisa menerima pemberian Allah yang sedikit, dia harus punya sifat tidak cinta dunia. Tapi kalau ada rasa cinta sama dunia, ini berat untuk qanaah. Jadi nggak suka lah, nggak terlalu kita nggak cinta kita ikut model ya, baik dari segi pakaian, makanan, kendaraan, rumah. Nah, kita nggak terlalu cinta. Bukan dibilang nggak mau, ya, bukan nggak boleh memiliki, jangan salah paham. Nanti dibilang berarti kita nggak boleh Ustaz naik mobil bagus, bukan nggak boleh naik. Siapa bilang nggak boleh naik? Yang dilarang cinta. Bukan tidak boleh kita punya rumah besar. Kalau memang itu kebutuhan, tamu kita banyak, anak kita banyak, kebutuhannya silahkan besar. Yang dilarang jangan ada rasa cinta. Nah, sudah. Nah, ini menarik ini. Untuk terwujudnya sifat qanaah harus ada sifat zuhud. Nah, sifat tidak cinta kepada dunia. Coba renung-renungkan, berat nggak menghilangkan rasa cinta kepada dunia? Disebutkan dalam sebuah syair dalam bait kitab ini, waqna bi syarkil mustaha wal fakhir min mat'amin wa malabisa wa manazila. Qanaahlah dirimu, ya, qanaahlah dirimu. Apa makna qanaah? Cukupkanlah walaupun yang sedikit. Cukuplah dengan cara apa? Bitarkil mustaha wal fakhiri, dengan meninggalkan sesuatu yang kamu suka dan dengan berbangga-bangga dari apa? Min mat'am wa malabis wa manazil, makanan, pakaian dan tempat, dan masuk kendaraan. Ini empat macam ini. Apa empat macam? Makanan, pakaian, kendaraan, rumah. Empat ini jangan ada rasa cinta di hatimu. Dan jangan kamu berbangga-bangga dengan empat itu. Jangan berbangga-bangga dengan makanan. Kan kadang-kadang orang kan merasa bangga, makanannya enak, lezat, bergizi. Foto lagi kan. Selfie kirim, ya, sedang makan makanan enak. Dengan pakaian yang mewah, yang mahal. Nah, dia berbangga-bangga dengan pakaiannya, kemudian berbangga-bangga dengan kendaraannya, mobil mewah, tahun tinggi, harga selangit, dan berbangga-bangga dengan rumah besar, rumah mewah. Empat macam ini tinggalkan, baru kamu bisa qanaah. Berat nggak? Tergantung orangnya. Tapi tadi taubat jangan ditinggalkan ya. Ini pondasinya udah terbangun tadi yang pertama, taubat. Udah taubat, baru bangunan tiang selanjutnya adalah bangunan qanaah. Merasa cukup dengan pemberian yang sedikit. Bagaimana supaya bisa kita ada sifat qanaah? Harus ada sifat zuhud, tidak cinta kepada dunia. Dunia itu ada 4 unsur minimal. Dari segi pakaian, dari segi makanan, dari segi pakaian, dan dari segi rumah, dan dari segi kendaraan. Tinggalkan yang kamu rindukan. Ini bukan nggak boleh naik kendaraan, jangan salah paham. Besok nanti kita kembali naik onta lah. Bukan itu. Silahkan pakai mobil, kebutuhan. Tapi di hatimu jangan ada rasa cinta, jangan ada rasa rindu, cinta dan sebagainya. Pakai sebagai kebutuhan. Maka dibilang sama ulama yang lain,
Gunakanlah dunia itu dengan genggamanmu. Pakailah dunia itu cukup hanya di genggamanmu, jangan bawa dunia ke dalam hatimu. Kalau ke dalam hati udah cinta namanya. Tapi kalau masih dalam genggaman, ini kita hanya sebatas menggunakan kapan kita perlu dan mudah dilepaskan. Tapi kalau sudah masuk ke dalam hati, ini berat dilepaskan. Nah, jadi supaya dapat sifat qanaah harus punya sifat zuhud, sifat tidak cinta terhadap dunia. Kemudian dalam khabar yang lain disebutkan, apa kata Nabi? Tuba liman hudiya lil Islam wa kana rizquhu kafafan wa radiya bihi. Apa kata Nabi? Alangkah berbahagialah, alangkah senanglah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah untuk Islam dan rezekinya Allah berikan kadar kecukupan. Dia sudah mendapatkan nikmat Islam, dapat hidayah dia Islam, dan rezekinya Allah berikan cukup. Apa makna kafafa? Tidak lebih, tidak kurang, cukup. Itu tuba, kata Nabi, itu beruntung, berbahagia orang yang telah mendapatkan nikmat berupa hidayah untuk Islam dan rezekinya Allah berikan secara kafafan, memadai, artinya tidak berlebihan dan tidak berkekurangan. Itu sebuah nikmat dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan waradiyabi, dan dia ridha dengan nikmat yang cukup itu. Nah, siapa yang beruntung kata Nabi? Orang yang mendapatkan hidayah untuk Islam dan mendapatkan rezeki kadar kecukupan, dan dia menerima rezeki kadar yang kecukupan itu. Itu yang beruntung. Nah, cukup untuk keperluan, cukup. Ya, anak sakit ada uang untuk berobat. Ya, pengen haji ada uang untuk haji. Pengen umrah ada rezeki untuk umrah. Nah, cukup. Tidak berlebihan uangnya. Itu yang orang yang menang, orang yang beruntung kata Nabi. Ini ada hadis yang lain yang cukup cemburu dan kita pengen mendapatkan semisal ini. Apa kata Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul qiyamah ambatallahu ta'ala bi ta'ifatin min ummati ajnihatan fayatiruna min quburihim ilal jinan yasrahuna fiha wa yatamatta'una fiha kaifa sya'u." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila hari kiamat tiba, satu kelompok daripada umatku, kata Nabi, itu akan dipasangkan sayap oleh Allah untuk mereka bisa terbang langsung ke surga. Mereka bersenang-senang dalam surga dan bernikmat-nikmat dalam surga bagaimana mau mereka. Nggak ada pantangan. Begitu hari kiamat terjadi, dibangkitkan satu kelompok umat Nabi Muhammad, langsung diterbangkan langsung ke surga. Sampai ke surga mereka senang dan menikmati nikmat dalam surga sepuasnya, semau mereka, tidak ada pantangan. Sehingga malaikat yang melihatnya tercengang. Ya. Fataqulu lahum malaikah. Malaikat bertanya kepada kelompok umat Nabi tadi. Apa kata malaikat? Hal ra'aitumul hisab? Wahai kelompok, wahai satu kelompok yang udah duluan ke surga, apakah kalian tadi melihat hisab, pemeriksaan? Karena sebelum ke surga kan harusnya ada pemeriksaan kan? Macam orang misalnya berangkat dari Aceh ke Medan, biasanya ada razia. Ini udah nyampe di Medan cepat kali. Tanya, ada dapat razia nggak di jalan? Lebih kurang begitulah perbandingannya. Ini orang, ini kelompok udah masuk duluan dalam surga. Ditanya sama malaikat,
hal ra'aitumul hisab? Apakah kalian melihat hisab tadi di jalan? Apa jawab mereka? Ma ra'aina hisaba. Kami tidak melihat hisab. Heran malaikat. Masa sih? Begitu kalau dikurangkan? Harusnya sebelum ke surga pasti ada hisab. Ini kok mereka nggak lihat hisab? Apa belum keluar itu yang petugas hisab? Nah, udah langsung ke surga. Fataqulu lahum, berkata lagi malaikat, hal justumus sirat? Apakah kalian telah melewati sirat? Jembatan? Mereka menjawab, ma ra'aina sirata, kami belum melihat, kami nggak melihat sirat. Nah, makin heran malaikat. Kalau tadi hisab mungkin petugasnya belum masuk kan. Ini sirat, ini kok belum ada juga. Ya, kemudian ditanya lagi sama malaikat, hal ra'aitum jahannam? Apakah kalian tadi melihat neraka jahannam? Nah, apa jawab mereka? Fayaqulun ma ra'aina syai'an. Kami tidak lihat apa-apa. Kami dibangkit dari kubur langsung kemari. Tiba-tiba tahu dari surga. Kami nggak tengok apa-apa. Heran malaikat. Heran malaikat. Fataqulul malaikah. Maka malaikat bertanya lagi. Min ummati man antum? Kalian ini umat siapa? Umat siapa kalian ini? Min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad. Jadi umat lain tidak ada ini. Ini khususiat untuk umat Nabi Muhammad. Inilah kita nikmat besar menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak semua. Taifah, satu kelompok aja ini. Enggak semua. Umat Nabi Muhammad banyak, tapi yang dapat model begini, yang langsung dibangkit dari kubur, slop langsung ke surga, enggak banyak. Hanya satu kelompok. Enggak semua. Ditanyakan oleh malaikat, ya, apa amalan kalian? Hadisuna makanat a'malukum fid dunya. Coba sampaikan apa amal kalian di dunia sehingga kalian tidak melewati hisab, tidak melewati sirat, tidak melewati neraka jahanam, langsung kemari apa amal kalian? Dijawablah oleh kelompok umat Nabi Muhammad ini, fayaquluna khaslatani kanata fina fabalagna hadhihi almanzilah bi fadli rahmatillahi ta'ala. Fayaqulun wa ma huma? Fayaquluna kunna idza khalawna nastahi an na'sihi wa narda bil yasiri mimma qusima lana. Ada dua perkara yang kami lakukan dalam dunia. Dengan dua perkara itulah kami mendapatkan kedudukan yang mulia ini. Kami bisa langsung ke surga. Pertama, apabila kami dalam kesendirian, kami malu bermaksiat kepada Allah. Apabila dalam kesendirian, kami malu bermaksiat kepada Allah. Artinya apa? Kalau dalam kesendirian saja tidak mau bermaksiat, malu kepada Allah, apalagi dalam keramaian. Ini orang yang meninggalkan maksiat bukan hanya dalam terang benderang, dalam kesendirian pun dia tidak mau bermaksiat. Kenapa? Karena malu dengan Allah. Ini amalan pertama yang dilakukan oleh kelompok tadi. Yang kedua apa? Yang kedua, mana tadi hilang? Wa narda bil yasir mimma qusima lana, dan kami rela, kami menerima dengan senang hati pemberian Allah kepada kami walaupun itu sedikit. Walaupun kami dalam dunia itu miskin, rezeki kami sedikit, kami terima. Kami tidak protes. Kami terima apa adanya. Maka dua amalan ini bisa membuat umat Nabi Muhammad SAW itu tidak melewati hisab, tidak melewati sirat, bahkan tidak melihat neraka jahanam. Langsung dibangkitkan dari kubur, langsung ke surga. Amalannya apa? Dua. Tidak bermaksiat kepada Allah,
walaupun dalam keadaan kita sendiri. Dan yang kedua, menerima rezeki yang Allah berikan walaupun sedikit. Nah, ini bonus. Orang yang sudah taat kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Allah, dan hatinya ada sifat qanaah, dapat bonus. Apa bonusnya? Bonusnya langsung surga. Tapi untuk mendapatkan bonus itu, apa bonusnya tadi? Bonusnya langsung ke surga, tidak melewati hisab, tidak melewati sirat, tidak melihat jahanam, langsung ke surga, itu bonus. Untuk siapa Allah kasih bonus? Untuk orang yang punya sifat qanaah. Untuk dapat sifat qanaah harus punya sifat zuhud. Berarti kuncinya zuhud dulu. Zuhud dulu, tidak cinta sama dunia, baru dapat qanaah. Sudah dapat qanaah, baru dapat bonus yang tadi. Jadi bonusnya ini nggak main-main bonusnya ini. Ya, kenapa? Karena berat syaratnya. Syaratnya harus zuhud dulu. Sudah zuhud baru bisa ada qanaah. Ada qanaah baru dapat bonus. Bangkit dari kubur langsung terbang ke surga. Kira-kira kalau ini bonus, pengen nggak kita mendapatkannya? Pengen? Nah, kalau pengen harus ada sifat qanaah. Untuk adanya sifat qanaah, hadirkan sifat zuhud, tidak cinta terhadap dunia. Apa dunia? Dunia adalah sesuatu yang tidak ada manfaat untuk agama. Atau ada manfaat untuk dunia, tapi dunia yang ada hubungan dengan agama, dengan akhirat. Itu makna dunia. Dunia, apa kata dunia? Dunia adalah sesuatu yang tidak ada manfaat untuk akhirat. Itu dunia namanya. Nah, akhirat gimana? Akhirat sesuatu dunia yang ada manfaat untuk akhirat. Atau dia urusan dunia, tapi dunia ada manfaat untuk akhirat. Itu bukan dunia namanya. Kita buka usaha, di sana sini kita buka, seluruh medan kita buka, semua usaha kita. Dunia kelihatannya. Tapi niat kita baik. Apa niat kita? Kita ingin jadi orang kaya. Kenapa kamu pengen kaya? Banyak tetangga saya masih miskin. Banyak saudara saya masih miskin. Saya ingin membantu mereka. Ingin saya bantu tetangga-tetangga saya, ingin saya bantu saudara-saudara saya, ingin saya bantu tempat-tempat yang membutuhkan pertolongan, masjid, musalla, tempat-tempat pendidikan, madrasah. Saya ingin bantu, maka saya pengen kaya. Kalau begitu, itu bukan dunia, tapi itu menjadi akhirat. Maka bagi saudara-saudara saya, kawan-kawan saya yang sudah punya usaha atau akan buka usaha, silahkan buka aja. Banyak pun tidak masalah, asalkan pasangkan niat yang baik di hati. Pasangkan niat agar harta yang kita dapatkan nanti itu bermanfaat untuk orang lain. Kalaupun nanti toh usahamu tidak maju, tidak kaya, kamu dapat pahala karena niatnya baik. Apabila kamu kaya, kamu dapat 2 pahala karena bisa mewujudkan, merealisasikan apa yang telah kamu niatkan. Nah, dia namalah buka aju belele, asai niat begat. Nah, paham? Masalah orang yang gak niat, hana baju usaha, yang hana gak niat baju. Artinya orang-orang yang nggak pernah bersosial, nggak pernah membantu orang lain, makin maju usahanya. Orang-orang yang kita lihat suka bantu orang, nggak maju usahanya. Itulah kita mengamalkan tadi. Dikala begitu, amalkan tadi sifat qanaah. Qanaah juga bagian pada amal. Ya, bukan hanya bersedekah, membantu itu pahala, bukan. Mengamalkan sifat qanaah juga berpahala. Nah, udah. Kemudian
bait yang kita bacakan tadi ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apa kata beliau? Kata Sayyidina Ali, man talaba ma la ya'nih fatahu ma ya'nih. Orang yang menuntut yang tidak penting akan kehilangan yang penting. Saya ulangi. Siapa orang yang mengejar yang tidak penting, dia akan kehilangan yang penting. Paham? Bagus ini ungkapan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Man talaba ma la ya'nih fatahu ma ya'nih. Siapa orang yang mengejar yang tidak penting, maka dia siap-siap kehilangan yang penting. Dunia yang tidak ada manfaat untuk akhirat itu nggak penting. Sesaat. Nikmatnya sesaat, tidak kekal. Ibadah itu penting. Kenapa? Karena ini kekal. Ya, amal ibadah ini penting. Kenapa? Ini kekal. Orang yang mengejar yang tidak penting, yaitu dunia, siap-siap dia akan kehilangan yang penting. Kenapa? Karena waktu yang Allah berikan nggak bisa diulang. Apabila waktu telah digunakan untuk mengejar yang tidak penting, maka waktu itu tidak bisa diulangi lagi untuk melakukan yang penting. Maka orang yang mengejar yang tidak penting, siap-siaplah dia kehilangan yang penting. Ya kan? Dan ini fakta hari ini. Banyak orang mengejar yang tidak penting, sehingga luput darinya perkara yang penting. Berapa banyak orang yang hari ini sibuk itu dengan handphonenya, sibuk dengan game online-nya, ya, sibuk dengan judi, na'udzubillah, bahkan sibuk dengan usaha-usaha yang tidak ada niat untuk akhirat. Habis mereka gunakan waktu untuk itu, tidak bisa mereka gunakan waktu untuk menuntut ilmu, tidak bisa mereka gunakan waktu untuk melihat orang-orang miskin, ya, memegang kepala anak yatim, nggak bisa mereka gunakan. Itulah kata Sayyidina Ali, siapa orang yang mengejar yang tidak penting, dia akan kehilangan yang penting. Paham? Nah, nyo tahu pura tengun pura merasa draw atau kiban? Hah? Kiban? Merasa draw? Kenang dah kan? Allah. Mandum dah kenang, hana kecuali. Ya, kan dalam arti long yang pegahnya ka selamat hana cid. Ya, bukan dalam artian saya yang menyampaikan ini saya sudah selamat, saya sudah qanaah, sudah zuhud, enggak juga. Nah, kita ini hanya saling mengingatkan, ya, sama-sama kita mengingatkan. Nah, ingin dapat bonus tadi, dibangkit dari kubur langsung ke surga. Pengen kan? Enggak ada hisab, ya, enggak ada melewati sirat, enggak ada pemeriksaan, bahkan neraka jahanam tidak kita lihat, langsung ke surga. Ini indah. Ini sangat indah, perjalanan yang sangat indah, tidak melelahkan. Kita tahu perjalanan dari bangkit kubur itu sampai ke mahsyar itu sangat melelahkan. Matahari sejengkal di bawahnya itu bukan tanah. Ya, kemudian meleleh otak manusia itu. Tidak ada pohon satu batang pun. Lama perjalanan, cukup sangat lama. Orang itu yang maksiat keringatnya sampai menutupi wajahnya keringat. Orang semua pada nafsi-nafsi. Sangat melelahkan perjalanannya. Dan ribuan tahun pemeriksaan cukup lama, cukup sengsara. Lalu dalam situasi seperti itu ada satu kelompok yang diterbangkan langsung dari kuburnya langsung ke surga. Apa kita nggak cemburu? Mereka nggak melewati itu. Umpamakan saja dari Aceh ke Medan mungkin sebulan baru nyampe. Ada banjirnya lah, ada razianya lah, macam-macam ribut di jalan. Berbulan-bulan baru nyampe. Tapi ada orang
yang bisa terbang langsung. Begitu dia niat langsung terbang dari Aceh, sok buka mata udah di Medan. Indah. Kita pengen di surga begitu nanti. Maka harus ada sifat qanaah. Untuk ada sifat qanaah harus ada sifat zuhud. Ngan ban. Iban, nah pertanyaan. Ada dicatat. Ini anak-anak, ini kita biasakan untuk mencatat. Jadi mereka nanti harus bisa menangkap apa yang disampaikan, ditulis, terbiasa begitu nanti. Nah, mencatat poin-poin yang kita sampaikan, dicatatnya, supaya mereka dapat ilmu dan terbiasa dengan menangkap pesan-pesan penting yang disampaikan. Nah, maka anak-anak kita suruh pakai laptop, nah, mencatat, ya. Sudah? Galak mencinta. Toto sendiri. Bahasa lain, ya. Galak mencintanya. Toto beda bahasa. Kalau orang lama, orang pacaran dulu, orang nenek-nenek dulu pacaran, mungkin nggak ada istilah aku cinta padamu. Tapi lu galak gata, ya. Tapi kayaknya kan? Tapi sama anjiran. Nah. Jadi kalau mau lihat kehidupan orang-orang yang zuhud, jangan kita lihat kepada Rasulullah dulu, ya. Sudah tinggi kali tingkat level qanaahnya. Ya, silakan. Hah? Gimana? Mengenai taubat, ya. Ya, itulah yang saya bilang tadi. Untuk taubat sudah lengkap rukunnya tadi. Apa rukunnya tadi? Menyesali, mencabut diri daripada perbuatan dosa, tidak melakukan lagi, kemudian berjanji tidak mau lagi-lagi. Kalau dosa dengan manusia harus tambah satu lagi, yang keempat, yaitu minta maaf. Sudah betul kita lakukan 4 ini, ternyata terulang lagi, itu dosa yang baru yang menghajatkan kepada taubat yang baru. Nah, begitu. Jadi kadang-kadang orang salah memahami, dikala dikatakan kita harus zuhud daripada dunia, ya, harus qanaah, terima. Kadang-kadang orang memahami, oh kalau begitu Ustaz, orang Islam harus miskin. Nah, itu salah paham. Tidak harus, apa namanya, kan nggak disebutkan harus miskin, enggak. Hati jangan cinta terhadap dunia. Bukan tak boleh kita mencari dunia. Silakan mencari dunia, tapi niatnya yang baik. Bukan niat untuk bermewah-mewah, bukan niat untuk bermegah-megah. Lihatlah orang-orang kaya, tapi mereka sekarang masih non-muslim. Banyak orang-orang non-muslim hari ini, orang kafir. Mereka kaya raya, hartanya mungkin ribuan triliun hartanya. Mereka hidupnya sederhana. Saya ada tengok itu di beberapa video. Banyak orang-orang kaya di dunia, bahkan orang nomor 1 terkaya di dunia, itu kehidupannya sederhana. Pakaiannya, jam tangannya harga 140.000. Mobilnya masih pakai mobil Accord tahun 2013 yang harga puluhan juta. Itu orang kaya dunia. Sudah kaya betul dia. Maka orang-orang yang hari ini penampilan mewah itu kayanya kaya tanggung. Iya kan? Sama kayak orang belajar silat, belajar karate. Itu kalau orang udah betul-betul mahir, udah betul-betul matang ilmunya, itu dia nggak menonjolkan diri lagi. Ya kan? Yang suka menonjolkan diri itu siapa? Orang yang ilmunya baru. Ya kan? Orang yang ilmunya, ilmu silatnya, ilmu karatenya masih baru, itu yang suka menonjolkan diri. Sikit-sikit minta tonjok orang. Ya kan? Begitupun dengan penampilan.
Orang yang suka menampilkan pakaian mewah, kendaraan mewah, rumah mewah, ya, makanan mewah, itu orang kaya-kaya tanggung itu. Orang kaya-kaya betul, nggak begitu. Maka cobalah kita bersikap, ya, berpakaian, ya, menggunakan, tidak usahlah yang apa, yang terlalu, kalau memang itu tidak kebutuhan, ya. Lain kalau ceritanya sudah kebutuhan. Apa contoh kebutuhan Ustadz? Misalnya ada orang usahanya memang diharuskan pakai kendaraan yang bagus dan mewah misalnya. Kalau enggak itu kendaraannya, mungkin usahanya dia enggak berhasil. Karena kalau orang-orang hebat, itu pertemuannya itu di tempat-tempat khusus. Dan dilihat dia pakai kendaraan apa. Ya kan? Nah, kalau memang itu sudah kebutuhan untuk menghasilkan usaha, tapi hasil usaha nanti dia sudah niatkan untuk jalan kebaikan, itu enggak masalah. Berarti dia menggunakannya karena kebutuhan, bukan karena ingin bermegah-megah, karena syahwat, bukan. Intinya itu, boleh kita pakai pakaian yang bagus kalau memang itu kebutuhan, bukan niat untuk bermegah-megah. Boleh kita pakai kendaraan yang bagus kalau memang itu kebutuhan, bukan kita buat-buat butuh, ya. Kita buat seolah-olah butuh padahal nggak butuh. Itu pun salah. Betul-betul butuh. Misalnya apa? Ada orang-orang yang memang badannya sudah, karena usianya sudah tua, dia perlu waktu perjalanan itu kendaraannya yang nyaman. Kalau enggak nanti ya penyakitnya bisa kumat. Misalnya, ya kan, orang udah usianya udah tua, sudah ada penyakit, pas musafir jauh naik pula kendaraan yang berpenyakit. Apa enggak nambah penyakitnya? Di jalan, apalagi jalannya rusak. Maka mungkin kita husnudzan kepada mereka. Mereka menggunakan kendaraan yang mewah, yang bagus, karena memang itu kebutuhan. Tapi untuk kita gimana? Ya, kalau memang kita sudah rasakan itu butuh, silahkan. Jangan kita pakai karena untuk bermegah-megah, ya, untuk bermewah-mewah, itu jangan. Nah, ada di sini sebuah kisah. Suatu hari, ya, ini hadis daripada Anas radhiyallahu anhu, ja'at Fatimah radhiyallahu anha, datang anak Nabi, siapa namanya? Fatimah. Datang anak Nabi, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, datang ke rumah Nabi, membawa apa namanya, sepotong roti yang sudah dibakar. Kemudian sesampainya di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala laha, Nabi bertanya kepada Fatimah, "Ma hadhil kasrah ya Fatimah?" Apa itu? Potongan apa itu di tanganmu wahai Fatimah? Maka Sayyidah Fatimah menjawab, "Qarsan khabastuhu." Ini sepotong roti ya wahai ayahku, sepotong roti yang sudah aku bakar. Sepotong roti sudah dibakar, dikasih untuk ayahnya. Ya, apa kata Aisyah? Wahai ayah, aku tidak merasa tenang. Aku tidak merasa tenang hatta ataituka bihadhil kasrah. Sebelum aku menyerahkan roti ini untukmu wahai ayah. Aku belum tenang perasaanku kalau aku belum menyerahkan roti ini untukmu wahai Rasulullah. Ya, apa jawab Rasulullah? Innahu awwalu ta'amin dakhala fama abika mundu salasati ayyam. Wahai anakku, potongan roti itulah yang akan pertama kali masuk ke dalam mulut ayahmu ini semenjak 3 hari. Artinya apa? Nabi sudah 3 hari tidak makan. Itulah roti yang dikasih sama anaknya, sepotong roti itu yang Nabi makan. Nabi bukan orang nggak terpandang.
Nabi pemimpin kala itu di Madinah. Pemimpin tak mungkin tak punya makanan. Dan bukan enggak punya sahabat, banyak sekali sahabat yang mencintai Nabi. Pasti banyak makanan dibawa. Nabi bukan enggak makan karena enggak ada makanan, bukan. Nabi punya sifat qanaah. Tidak meminta-minta. Kalau kita habis orang kita minta semua, ya. Dari kisah ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Dari kisah Fatimah radhiyallahu anha memberikan roti kepada orang tuanya, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Apa? Yang pertama, lihatlah sikap anak. Sikap Fatimah yang tidak tenang hatinya sebelum memberikan sesuatu untuk ayahnya. Padahal di rumahnya pun tidak banyak makanan, cuma roti, cuma satu. Maka yang dikasih ke Nabi pun dipotongnya sedikit. Makanan di rumah Fatimah cuma sedikit. Tapi tidak tenang hati Fatimah kalau tidak dikasih untuk orang tuanya. Kita punya orang tua, nyaman kita makan di rumah, makanan yang enak. Kita punya orang tua, ya, ingat setiap kali kita makan, ingat mereka. Nah, bagaimana akhlak Fatimah? Ya, di rumahnya nggak punya apa-apa, tapi tetap ingat sama Nabi. Bahkan beliau ungkapkan di depan ayahnya, wahai ayah, saya belum tenang jiwa kalau belum bisa memberikan sesuatu kepada ayah. Maka roti yang sedikit itu dibagi, dikasih kepada ayahnya. Itu kalau kita pada posisi sebagai anak, jangan pernah kita melupakan orang tua kita yang masih hidup, ya, kirim makanan atau kirim uang kepada mereka, ya, sesanggup kita. Ya, kalau mereka sudah meninggal pun, ya, kirimkan makanan kepada mereka berupa doa atau ada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, niatkan pahala kepada mereka. Kalau mereka masih hidup, jangan kita melupakan. Kita mungkin di Medan makan enak, ya kan? Makan enak, minum enak. Sesekali coba ingatlah bagaimana kondisi orang tua kita di kampung. Kemudian dari kisah ini kita juga bisa ambil pelajaran bagaimana akhlak seorang ayah. Kita pada posisi sebagai ayah, lihatlah akhlak Nabi. Di saat menerima pemberian anaknya, walaupun pemberian hanya sepotong roti, Nabi tidak mencela, tidak meremehkan, tidak menjelekkan. Maka dikala kita berposisi sebagai ayah, ada kita terima pemberian anak, besar ataupun kecil pemberian mereka terima. Ya, bahkan buat mereka senang dengan pemberiannya. Macam jawaban Nabi itu kan senang anaknya. Wahai anakku, inilah makanan yang pertama masuk ke dalam diri ayah setelah ayah 3 hari tidak makan. Pasti anaknya senang. Alhamdulillah, untung ada aku kasih. Kan senang anak. Maka kita pada posisi sebagai ayah, sebagai orang tua, dikala kita menerima pemberian daripada anak kita, jangan lihat besar kecilnya. Senangkan mereka dengan pemberiannya. Kadang cuman itu yang sanggup mereka berikan. Puji mereka dengan pemberiannya. Dan dari pelajaran dari hadis ini, dari kejadian ini, kita juga bisa mengambil iktibar bahwa Nabi mengutamakan sifat qanaah. Nabi sudah 3 hari tidak makan, tapi Nabi tidak pernah keluar untuk mencari makanan, minta sama orang, enggak. Sudah 3 hari baru ada makan, itu pun diantar sama anaknya tanpa diminta. Maka ini pelajaran qanaah bagi kita. Mungkin di rumah kita kekurangan belanja, udah nggak usah kita cari untuk minta di sana sini, nggak usah, udah terima aja. Inilah sifat qanaah. Ya kalaupun kita minta ya atas nama hutang bolehlah, ya minta pinjam, minta hutang, jangan atas nama minta belas kasihan. Karena kalau untuk pribadi kita pantang meminta.
Kemarin guru kita Abu Mudi pernah mengingatkan kepada kami, apa kata beliau? Naik haji pertama, kata beliau, naik haji pertama, buat rumah dan kendaraan itu jangan minta sama orang. Ya, kenapa? Itu sifatnya pribadi. Nah, tapi kalau misalnya ada kita lihat guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita mereka meminta bukan untuk pribadi, tapi mereka menjual harga dirinya dengan meminta-minta, tapi untuk umat. Nah, macam guru-guru kita misalnya di Aceh, di Jawa, itu mereka meminta juga, tapi yang mereka minta bukan untuk keperluan pribadi mereka, tapi untuk umat. Ini pernah juga saya dengar kisah dari Habib Segaf Baharun, saat beliau diajak sama ayah beliau Habib Hasan untuk datang ke rumah orang kaya untuk meminta sumbangan. Habib Segaf agak merasa malu sehingga ditegur sama ayah beliau, yang mengingatkan kita tidak boleh malu kalau untuk umat. Tapi kalau untuk pribadi, jangan sekali-kali kita meminta-minta. Nah, maka pantang kita meminta-minta untuk pribadi. Itulah akhlak ulama-ulama kita.